Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Usman Muhammad, biasa disapa Wawan, dan rekan saya. Yohana Rasmanita Jadi di sini kami ingin menjelaskan sebuah teori yang berjudul mengatasi keletihan emosional atau burnout pada konselor. Baik, di sini saya akan menjelaskan atas profesi konselor dan apa itu burnout. Yang pertama, profesi konselor merupakan pekerjaan yang sangat menuntut secara emosional. Setiap harinya, seorang konselor berhadapan dengan berbagai jenis masalah klien, mulai dari kesulitan pribadi, masalah keluarga, gangguan emosional, dan gangguan psikologi, hingga trauma masa lalu. Dalam proses mendampingi klien, konselor diharapkan mampu hadir secara empati, memberikan perhatian penuh, serta menjaga profesionalisme mereka harus menghadapi tekanan batin yang berat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menyebabkan keletihan emosional atau yang dalam konteks psikologis dikenal dengan istilah burnout. Apa sih arti burnout dalam konseling? Burnout adalah keadaan kelelahan yang kompleks yang mencakup kelelahan mental, emosional, dan fisik. Sebagai akibat dari tuntutan pekerjaan yang terus menerus tanpa cukup pemulihan. Konselor yang mengalami burnout biasanya mulai merasa mengalami kehilangan makna dalam pekerjaannya, menjadi sinis terhadap klien, dan merasa tidak efektif secara profesional. Jika tidak ditangani, burnout kesehatan pribadi konselor maupun terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada klien. Selanjutnya, cara-cara untuk menghindari burnout pada konselor. Yang pertama, mengakui dan menerima perasaan. Seperti langkah awal penting untuk mengakui kelelahan emosional yang dirasakan tanpa menyangkalnya agar bisa mulai mengelola kondisi tersebut secara efektif. Yang kedua, mencari dukungan sosial. Seperti konselor disarankan untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional lain seperti psikolog untuk berbagi beban emosional dan mendapat perspektif baru. Yang ketiga, mengatur waktu istirahat atau self-care. Memberikan waktu istirahat yang cukup, termasuk tidur yang berkualitas dan melakukan aktivitas yang menyenangkan di luar pekerjaan seperti hobi, olahraga, atau meditasi. Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan memulihkan energi emosional. Selanjutnya, menetapkan batasan yang jelas. Hal ini, konselor perlu belajar mengatakan tidak pada tuntutan pekerjaan yang berlebihan dan mengatur batasan agar tidak kelelahan akibat beban kerja yang tidak realistis. Selanjutnya, evaluasi dan prioritaskan kegiatan. Seperti rutin mengevaluasi kegiatan dan menetapkan tujuan kerja yang realistis, membantu mengurangi tekanan dan menghindari kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya, strategi mengelola kelelahan emosional. Yang pertama, praktik mindfulness. Melakukan meditasi, latihan pernapasan, atau teknik mindfulness lainnya dapat membantu konselor mengelola stres dan kecemasan dengan lebih baik. Yang kedua, mengembangkan diri dan supervisi klinis. Konselor perlu mendapat supervisi dan
pendampingan profesional untuk mengembangkan keterampilan coping dan menjaga keseimbangan emosional dalam pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan teknik coping yang tepat, seperti melakukan strategi coping yang efektif seperti menulis jurnal, berbicara dengan kolega, atau mengikuti pelatihan pengelolaan stres dapat membantu mengurangi dampak burnout. Yang keempat, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Jika burnout sudah parah, konselor dianjurkan untuk menjalani terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku untuk memperbaiki pola pikir negatif dan mengembangkan strategi pemulihan yang efektif. Selanjutnya, dampak dan pentingnya pencegahan burnout. Burnout pada konselor ditandai oleh kelelahan emosional, sinisme, dan penurunan prestasi pribadi yang dapat menurunkan kualitas layanan konseling dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental bagi konselor itu sendiri. Oleh karena itu, pemantauan diri dan penerapan langkah-langkah pencegahan ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan profesionalisme konselor. Dengan menerapkan cara-cara dan strategi tersebut, konselor dapat mengelola kelelahan emosional secara efektif dan menghindari burnout sehingga tetap mampu memberikan layanan konseling yang optimal kepada klien. Sekian dan terima kasih. Kemudian, bagaimana seorang konselor bisa membangun batasan agar tidak terlalu terpengaruh oleh masalah-masalah klien? Yang pertama, tetapkan batasan dengan jelas dan konsisten. Seperti tentukan batasan pribadi yang jelas terkait seberapa jauh Anda terlibat secara emosional dengan klien. Sampaikan batasan ini secara tegas, namun tetap lembut dan sopan agar klien dan rekan kerja memahami ruang lingkup keterlibatan Anda. Yang kedua, bangun komunikasi yang terbuka dan lembut. Seperti gunakan komunikasi yang penuh kasih sayang dan hormat saat menyampaikan batasan. Hindari nada menuntut atau agresif. Misalnya, Anda bisa menyampaikan batasan dengan kalimat yang menghargai kebutuhan klien, sekaligus menjaga kenyamanan Anda sendiri. Selanjutnya, kenali dan hargai batasan emosional Anda. Sadari bahwa Anda berhak untuk tidak membawa beban emosional klien secara berlebihan, seperti menahan diri untuk tidak terlalu terlibat secara emosional dengan masalah-masalah klien, dan mengenali bahwa Anda bukan pihak yang harus disalahkan atas masalah-masalah mereka. Kemudian yang selanjutnya, katakan tidak dengan tegas namun sopan. Seperti jangan ragu untuk menolak permintaan atau situasi yang berpotensi melewati batasan Anda. Mengatakan tidak adalah bagian penting dari menjaga kesehatan mental dan profesionalisme Anda tanpa harus merasa bersalah. Kemudian selanjutnya, mulai dari hal kecil dan bertahap. Seperti jika Anda belum terbiasa menetapkan batasan, mulailah dari hal-hal kecil dan tingkatkan secara bertahap. Hal ini membantu Anda mengenali batasan yang paling penting dan menyesuaikan diri dengan nyaman. Kemudian, jaga konsistensi dalam menegakkan batasan. Seperti konsistensi di dalam hal batasan yang Anda buat. Jika batasan dilanggar, ingatkan kembali dengan cara yang sopan, tegas untuk menghindari kebingungan dan
pelanggaran berulang. Sekian dan terima kasih.